Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ketinggalan konten yang sudah basi, tapi mudah-mudahan masih bisa dinikmati. Ini mumpung ada media ya. Di depan saya ini ada motor Beat injeksi starter kasar dengan kendala. Sebenarnya kendalanya sudah ketemu ini ya. Cuma ini berhubung ada media, saya akan mencoba membagi pengalaman ya mengenai cara mencari pengapian ya. Ini motor ini sudah hidup ini. Jadi di sini saya akan sedikit membagi pengalaman bahwa kalau mencari pengapian hilang ya, contohnya seperti ini. Ini kontak saya on kan ya. Ini dengung nih. Perhatikan, dengarkan. Ya. Dengung. Kalau dengung berarti jalur yang dari full pump sini udah ada ya. Coba sekarang kita cek dulu. Ini pakai alat ini aja ya, alat buatan sendiri. Saya lepas soketnya, kemudian akan saya tes. Seperti biasa ya pengecekannya. Yang jalur plus dan min itu kita tusuk sama ini ya. Ini ya. Kemudian akan saya kontak on. Nanti harusnya nyala. Dan berhubung ini tadi dengung berarti kan harusnya normal ya. Sebentar. Oh ya, 5 detik mati itu. Berarti jalur yang ke sini normal ya. Saya lepas ini. Saya ulangi lagi ya. Saya kontak, saya coba dengarkan. Tuh ya, dengung ya. Jalur di sini normal. Kemudian langkah berikutnya kita cek jalur yang dari kuil. Motor ini hilang pengapiannya ini. Ini kemarin sudah dites. Ini dari kuil. Dari kabel ini hilang apinya. Sekarang kita cek yang jalur apa itu namanya? Kuil ya. Pastikan dulu yang plus ada saat kontak on. Nah ini ya, kita pakai alat ini ya, boklam. Yang satu kita tancapkan ke min aki ini. Kemudian yang boklam ini kita tancapkan ke plus kuil ya, ini ya. Kontak di on kan, harusnya nyala. Tuh nyala kan ya. Nah kalau udah nyala begini, untuk melihat min, untuk melihat jalur yang min ke kuil ini, yang boklam ini kita tancapkan ke sini ya. Kemudian satunya yang ini kita masukkan ke plus aki. Jadi berhubung saya punya alat ini, saya akan pakai alat ini aja ya. Caranya sama caranya. Yang satu tancapkan ke plusnya, kemudian yang satu ini ke min. Nanti saat dikontak boklamnya belum nyala, kemudian diengkol harus nyala ya, ini ya, dimodif ya. Sekarang akan saya kontak dan saya akan engkol.
dari kontak kemudian akan saya engkol ya. Coba perhatikan program ini, harusnya nyala. Oh ya, kan nggak nyala ya. Saya matikan dulu kontaknya. Jadi kalau yang dari min coil ini nggak ada, apakah ini permasalahannya ada di ECU ya? Sebentar, akan saya masukkan lagi ke sini. Kemudian kita cek yang ke apa itu namanya, injektor ya. Ini saya lepas injektornya untuk melihat plus, sama seperti melihat coil ya. Ini saya letakkan ke min aki, kemudian ini saya tancapkan ke plus injektor ya, yang warna hitam. Nih, saat kotak on harus nyala. Tuh nyala ya, berarti jalur plus dari injektor ini ada ya. Kemudian kita lihat minnya seperti tadi ya. Untuk melihat min kita pakai alat ini lagi ya. Ini sudah saya modifikasi. Ini jalur ini yang hitam ini bekas injektor, ini saya modifikasi. Akan saya tancapkan ke soketnya seperti ini. Kemudian normalnya saat on itu nggak nyala, kemudian diengkol ngedip ya, akan saya kontak. Ini nggak nyala ya, Bapak ini dengung Bapak. Ini kemudian akan saya engkol. Oh ya, nggak nyala kan? Kalau dari, sebentar akan saya matikan. Saya tancapkan lagi ya. Jadi kesimpulannya, apakah ini yang mati ECU-nya ini dari min injektor nggak ada, dari min coil nggak ada, tapi full pump dengung. Sebentar akan saya coba lagi. Itu ya. Jadi dari full pump ini dengung, min coil nggak ada, min injektor nggak ada. Biasanya dapat dipastikan adalah ECU-nya ya. Soalnya kedua jalur ini langsung masuk ke ECU, yang min injektor ke ECU, yang min coil juga ke ECU, berarti ECU-nya ini ya. Jadi begini ya, kita jangan buru-buru menyalakan ECU-nya. Memang sepintas lalu seperti ECU-nya yang bermasalah, cuma motor ini memang sudah hidup ya. Ini sekarang akan saya perlihatkan ya letak permasalahannya. Nih kita ke sini ya. Ini ke jalur standar samping. Ini ya. Ini di standar samping akan saya langsungkan ini ya. Ini standar samping akan saya langsungkan. Kemudian nanti kita cek lagi ya. Ini sudah saya langsungkan ya. Kemudian kita cek lagi yang dari coil. Sudah lepas. Kita pakai alat yang tadi ya. Ini tak tancapkan lagi seperti tadi ya caranya.
ini sudah tancap. Kemudian perhatikan apa programnya ya. Coba nanti perhatikan programnya ini. Saat saya kontak on nggak nyala, kemudian nanti akan saya engkol. Kalau normal itu nyala ya. Ini jalur yang dari standar sampai sudah saya jumper ini ya. Coba perhatikan programnya ini. Ini akan suka kontak on. Ya. Sekarang akan saya engkol. Tuh ya, nyala kan? Tuh ya, nyala ya. Saya matikan dulu kontaknya. Ini tadi kalau kita tidak teliti sama standar sampingnya, kita bisa menyalakan ecunya. Ya. Saya masukkan lagi. Sekarang akan saya cek yang bagian injektor. Ini soket injektor saya lepas. Kemudian ini akan saya tancapkan lagi ke soket injektor. Seperti ini ya. Perhatikan program ini ya. Nanti normalnya saat kontak on itu tidak nyala, kemudian saya engkol atau starter akan nyala dimudi. Ini dengan posisi standar samping saya jumper. Coba saya kontak on, itu nggak nyala ya. Kemudian akan saya engkol. Itu ya, nyala yang dimudip ya. Saya matikan dulu kontaknya. Jadi kesimpulannya motor ini kalau hilang pengapian dari kuil, dari injektor yang masa, itu jangan buru-buru menyalakan ecunya ya. Kita lihat dulu jalur standar sampingnya. Sekarang begini ya, kesimpulannya, kalau kita kedapatan motor itu hilang apinya dari kuil, dari kabel kuil ini ya, kemudian saat kontak on itu diinjek di pulpa mini dengung ya, di pulpa mini dengung, tapi di kabel kuil yang masa ini nggak ada apinya, sama yang di injektor itu nggak ada apinya, itu kita curiga dulu ke standar sampingnya ya. Jangan buru-buru menyalakan ecunya. Beda lagi kalau seperti ini, seandainya di kontak on itu ini tidak dengung ya, nah itu biasanya injektornya yang bermasalah. Kalau ini tidak dengung, kalau ini kan dengung. Coba saya kontak ya. Tuh ya, ini dapat dipastikan motornya sudah nyala ini, dan ternyata motor ini sebenarnya sudah nyala. Sekedar untuk membuat konten ini ya, bagi-bagi pengalaman. Mungkin hanya segini aja ya untuk video ini. Mudah-mudahan video ini dapat menjadi tambahan ilmu dan menambah wawasan bagi mekanik-mekanik pemula termasuk saya. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.